أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tetapi barang siapa khawatir bahwa orang yang berwasiat akan berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mengadakan perdamaian di antara mereka, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना. Wah, menu buka puasa sekarang sepertinya enak ya kak. Iya deh, jadi nggak sabar nyobainnya. Kakak sama Ade kan gak puasa, jadi boleh kok makan duluan. Oh iya Bu, kakak lupa. Tapi ntar aja deh, biar kita bisa makan bersama. Kalau kakak sama Ade mau makan bersama, tunggu 30 menitan ya. Oke Bu. Sambil nunggu buka puasa kita ngapain ya kak? Ngapain ya? Kakak sama Ade bingung ya mau ngapain sambil nunggu buka puasa? Iya Bu. Nah, kalau misalkan bingung, Ibu ada video dari Pak Mubalig tentang berbuka puasa. Ade sama kakak mau lihat? Mau. Kalau gitu, Ibu boleh minta tolong ambilin tabletnya di meja nggak, Dek? Oke Bu. Ini Bu. Oke, jazakumullah. Yuk kita lihat gimana tentang berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa MTA dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan bulan yang penuh berkah ini kita kembali menyimak kegiatan atau program MTA yakni Keluarga Ramadan. Pada kesempatan ini saya Hafizur Rahman Danang akan menyampaikan tema tentang berbuka puasa. Pemirsa MTA yang dimanapun berada, Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu meraih ketakwaan. Di dalam bulan yang penuh berkah ini, seluruh umat muslim baik dimanapun berada sangat menunggu-nunggu kedatangan bulan yang penuh berkah. Sehingga bulan yang penuh berkah ini tidak boleh dilewatkan amaliyah-amaliyah yang mana sudah diperintahkan dan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Mustafa SAW. Berbuka puasa yang terkenal dengan iftar, di mana bulan yang penuh berkah ini sebagai satu wujud perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad Mustafa SAW yang dinanti-nantikan
dengan belasan jam menahan hawa nafsu, rasa haus, lapar, dan tentunya hingga menuju berbuka puasa. Adapun waktu berbuka puasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Tsumma atimus siyama illa lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Hazrat Abi Auf menerangkan dalam satu perjalanan dengan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di saat tenggelamnya matahari, di saat bulan puasa, maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat ini untuk berbuka. Maka sahabat mengatakan, masih ada cahaya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, berbukalah. Kemudian sahabat bertanya lagi, masih ada ya Rasulullah? Belum terlihat gelap ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, berbukalah hingga 3 kali. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di saat tenggelamnya matahari dan terlihat kegelapan, maka boleh melakukan berbuka puasa. Di mana dijelaskan di dalam Muslim Kitabus Shaum. Kemudian berbuka itu sendiri juga mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lisaimi farhatan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'ir rabbi." Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama di saat melakukan berbuka puasa. Sehingga pemirsa MTA dimanapun berada, biasanya kalau menjelang berbuka puasa, kita mencari takjil atau makanan untuk berbuka. Sehingga mendatangkan berkah bagi siapapun, baik dia orang muslim maupun non-muslim, berlomba-lomba untuk menjajakan atau menjual makanan untuk berbuka puasa. Kemudian, kebahagiaan yang kedua, liqa'i rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menyambut imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Maka di saat kita menyambut bulan puasa dengan kesungguh-sungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu hingga sekarang. Kemudian selain itu, dengan berbuka dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitr. Jadi dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara hamba-hambaku adalah orang yang paling menyegerakan berbuka puasa. Jadi di dalam hadis lain disebutkan bahwa tanda orang beriman atau seorang muslim adalah menyegerakan puasa. Adapun orang Yahudi memperlambat berbuka puasa. Dan selanjutnya dengan berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa, maka akan mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Jadi selama orang-orang itu menyegerakan untuk berbuka puasa di saat waktu telah tiba, maka kebaikan, keberkatan akan hadir kepadanya. Jadi pemirsa MTA dimanapun berada, menyegerakan berbuka puasa di saat tiba berbuka puasa, maka merupakan kebaikan dan keberkahan di dalam menjalankan ibadah puasa. Karena apa? Bahwa menjalankan ibadah puasa
hanya semata-mata meraih keridhaan Allah Ta'ala, kecintaan Allah Ta'ala, dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk segera melakukan berbuka puasa. Selanjutnya, doa orang yang bersegera berbuka puasa itu sangat makbul. Ya, setelah kita berdoa, Allahumma laka sumtu, ya Allah kepadamu ya aku berpuasa. Wabika amamtu, dan kepadamu ya aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan demikian, ada doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW di saat berbuka. Yang pertama yaitu zahabal zama'u, telah hilang rasa haus. Watabatil ur, telah basah kerongkongan. Wasabatil arju, wasabatil ajru, dan telah diraih pahala insya Allah. Insya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Pemirsa MTA yang dimanapun berada, bahwa doa orang yang berbuka puasa itu sangat makbul. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada 3 doa yang tidak ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, imamul adil, imam yang adil atau pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia menuju ke berbuka puasa. Oleh karena itu, pemirsa dimanapun berada, di saat kita telah berbuka puasa, kemudian kita membaca doa, maka jangan lupa doa orang yang berbuka puasa itu sangat makbul. Yang ketiga, doa yang tidak diabaikan Allah Subhanahu wa taala, wa da'watul mazlum, orang yang teraniaya. Sehingga hikmah daripada orang yang berbuka puasa, selain kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan, dan tentunya doa orang yang berbuka sangat mustajab. Dan di saat kita berbuka, maka tentunya kita harus mendahulukan sebagaimana contoh-contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di saat berbuka, maka adabnya membaca doa, kemudian mengawali makanan yang manis-manis atau kurma bila ada, kalau tidak ada dengan air, ya, air putih, dan tentu harus menyantap makanan yang tidak mengganggu daripada kesehatan badan. Oleh karena itu, kebahagiaan orang yang berpuasa tentunya, kalau amal-amal ibadah, ya, Allah berikanlah pahala 10 hingga 700 kali lipat. Namun pahala orang yang berpuasa dan menamatkan atau menyelesaikan hingga berbuka puasa, maka pahalanya dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MTA dimanapun berada, ada kebiasaan Nabi yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum fal yuftir ala tamari fa illam yajid fal yuftir ala ma'in fa innahu tahura." Apabila ada seorang di antara kalian yang hendak berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma, karena di dalamnya terdapat berkat. Seandainya ini tidak tersedia, maka berbukalah dengan air, karena ini merupakan barang yang suci. Hadis Tirmidzi bab
saum. Pemirsa yang berbahagia, bahwa kebiasaan-kebiasaan Nabi ini tentu menjadi satu cara di dalam kita mengawali untuk berbuka puasa. Sehingga kita mencoba untuk mempersiapkan berbuka sebagaimana ala yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Mustafa SAW. Bahkan di dalam hadis lain, Rasulullah kalau tidak ada kurma bagus, suka mengambil kurma yang kering, ya, untuk dijadikan santap pertama berbuka puasa. Kemudian kebiasaan Nabi, sebagaimana disampaikan di dalam hadis, bahwa hendaklah memberikan jeda di saat azan dikumandangkan sebagai tanda berbuka puasa, maka Bilal harus memberikan jeda untuk para kaum muslimin untuk berbuka, kemudian mempersiapkan untuk berbondong-bondong menuju ke tempat sholat. Ya, setelah itu sang Bilal mengumandangkan iqamah. Dan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, jadikanlah antara azanmu dan iqamatmu jeda sejenak, yaitu sekedar waktu orang yang sedang ada kebutuhan menyelesaikan kebutuhannya dengan tenang, dan sekedar waktu orang yang sedang makan menyelesaikan makannya dengan tenang. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Jadi pemirsa MTA dimanapun berada, ya, jadi berbuka puasa itu harus dengan tenang, dengan tidak terburu-buru, sebagaimana contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis qudsi, ya, bahwa berkenaan dengan pahala orang yang menyegerakan berbuka puasa, maka kalau ibadah-ibadah lain memiliki pahala 10 hingga 700 lipat. Akan tetapi asyamu li wa ana ajzi bihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa ini untukku dan aku akan membalas dengannya. Hadis riwayat Darul Qutni. Jadi kebahagiaan orang yang berpuasa di bulan penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi orang-orang yang berpuasa, ya, karena keimanan dengan kesungguh-sungguhan, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa yang lalu sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan penuh kesungguh-sungguhan dan penuh pengharapan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa MTA dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, nggak kerasa udah waktunya buka puasa. Yuk kita ke meja makan. Oh iya. Yuk. Alhamdulillah, udah azan. Waktunya kita makan. Sebentar, tadi kata Pak Mubalik apa? Sebelum buka puasa, kita harus baca doa dulu. Doanya gimana, Kak? Kakak tahu. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Yuk kita berbuka. Alhamdulillah.